Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang mantan pasukan khusus yang kini berganti profesi sebagai sopir dan kurir bayaran. Dia adalah Frank Martin. Dia bukan kurir sembarangan. Frank adalah kurir yang sangat handal dan juga terkenal di dunia underground. Kali ini Frank disewa oleh geng perampok untuk membantu proses kabur dari bank. Para perampok ini berjumlah 4 orang, yang tentunya tidak sesuai dengan kesepakatan. Di sini Frank mengatakan kalau dia hanya disewa untuk mengantarkan 3 orang saja, tidak kurang dan tidak lebih. Karena jika ada tambahan 1 orang lagi maka kecepatan mobilnya akan berkurang, sehingga bisa menguras bahan bakar. Itu sebab Frank tidak mau jalan. Bahkan saat ditodong dengan pistol pun Frank tidak ciut sama sekali, karena jika dia mati pun maka para perampok itu tidak akan bisa kabur dari sergapan polisi. Mau gak mau akhirnya ketua perampok pun membunuh salah satu temannya. Dengan kecepatan penuh, Frank mampu membawa mobilnya ugal-ugalan di jalan yang ramai. Ini adalah skill menyetir tingkat dewa yang setara dengan sopir angkot di kampung saya. Frank kemudian menyusuri jalanan yang sempit untuk menghindari kejaran polisi. Bahkan saking cepatnya salah satu dari perampok jadi mabuk darah. Ketika Frank hendak melewati jalan pintas, dia terjebak di tengah petugas lalu lintas dan polisi yang mengejarnya. Di sini skill Frank diuji, dan tanpa berpikir panjang dia nekat menerobos jalan layang hingga mobilnya mendarat tepat di atas truk pengangkut kendaraan. Dengan keahliannya itu, Frank mampu menghindar dari kejaran para polisi dan berhasil menyelamatkan para perampok itu. Singkat cerita, Frank akhirnya tiba di lokasi tujuan. Namun para perampok itu ternyata ketagihan dan ingin diantar ke tempat yang lebih jauh lagi, ke surga. Hah? Dan mereka pun menawarkan uang lebih kepada Frank, akan tetapi Frank tidak ingin mengubah kesepakatannya di awal yang hanya sampai di titik ini. Alhasil para perampok itu pun memutuskan untuk pergi sendiri tanpa jasa Frank. Beberapa hari kemudian Frank kembali ke rumah mewahnya yang berada di tepi pantai. Sambil bersantai dia mempersiapkan BMW-nya, karena akan kembali mengaspal di misi berikutnya. Saat asik membereskan persiapannya, Frank terkejut dengan sebuah berita di televisi, di mana dalam berita itu, para perampok yang Frank antar sebelumnya kini telah tertangkap polisi, dan pihak berwajib juga akan menyelidiki sopir yang membantu aksi kabur mereka, yang tidak lain tidak bukan adalah Frank. Lalu tak berselang lama, dia didatangi seorang polisi bernama Inspektur Tarkoni. Ternyata dia dan Frank sudah saling mengenal cukup lama. Di sini Tarkoni mencurigai Frank karena memiliki mobil yang sama dengan mobil yang membantu kabur perampok itu tempo hari. Namun dia tidak bisa membuktikannya, sebab Frank telah mengubah plat nomor pada BMW-nya itu. Walaupun masih curiga terhadap Frank, Tarkoni akhirnya memutuskan untuk pergi setelah mengecek semua mobil Frank. Dan saat polisi itu masuk ke mobilnya, Frank tiba-tiba mendapat pesan baru. Tanpa berlama-lama Frank segera menemui klien yang menyewanya. Dan seperti biasa Frank menghitung ukuran dan berat paketnya terlebih dahulu, sebelum diantar ke lokasi tujuan. Time of pickup. Wait. 50 kilos, not more. Once there, it is not my responsibility. I'll leave the packet. One bag, that's it. Keesokan harinya Frank berangkat pagi-pagi sekali, karena lokasi tujuannya cukup jauh di luar kota. Namun di tengah jalan ban mobilnya bocor terkena paku payung. Tak ada tempel ban di area sekitar. Frank terpaksa menggantinya dengan ban serepnya sendiri. Saat dia membuka bagasi, dia sangat terkejut dengan paketnya yang tiba-tiba bergerak. Awalnya si Frank tidak terlalu peduli, terlebih lagi dia punya prinsip untuk tidak membuka paket dari kliennya itu. Tapi lama-kelamaan dia penasaran. Dia pun akhirnya membuka tas tersebut.
Frank pun terkejut saat tahu kalau isi paketnya ternyata seorang wanita cantik. Dia bernama Lai. Di sini Frank tampak kasihan dengannya. Dia pun memberinya minum dan mengizinkannya untuk buang air kecil. Namun sebelum mulai pipis, Frank memasang tali terlebih dahulu di lehernya, agar dia tidak kabur. Tapi ternyata Lai bisa melepas ikatan tersebut, dan mencoba melarikan diri lewat hutan. Beruntung Frank masih bisa menangkapnya. Lalu ketika Frank ingin melanjutkan kembali perjalanannya, dia melihat dua orang polisi sedang mengecek mobilnya. Mau tak mau Frank pun terpaksa menghajar mereka, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya, dan Frank pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Frank akhirnya tiba di lokasi tujuan. Tanpa banyak bicara dia langsung menyerahkan Lai kepada si penerima paket, yang ternyata seorang mafia kelas kakap bernama Wall Street atau biasa dipanggil dengan sebutan Kupra. Di sini Frank berbohong kepada Kupra, kalau dia tidak membuka isi paketnya, dan setelah menerima bayaran Frank diminta untuk mengantarkan satu barang lagi, yaitu sebuah koper dengan berat sekitar 1 hingga 2 kilogram. Tanpa berpikir panjang Frank pun menerimanya. Sebelum mengantar paketnya, Frank memutuskan untuk singgah di rest area untuk makan siang. Dia juga ingin memberikan 2 minuman sarang burung walet untuk kedua polisi yang dia pukulin tadi. Namun saat akan masuk ke mobilnya, tiba-tiba Frank kemudian sadar kalau ternyata paket koper yang diberikan oleh si Kupra adalah sebuah bom. Frank yang tidak terima kemudian bergegas kembali ke markas mafia itu, dan langsung membantai semua orang yang ada di sana. Where is he? Sebagai orang yang ahli dalam bertarung tidak seperti saya, Frank mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat cepat. Namun sayangnya dia tidak melihat sosok Kupra di sana. Alhasil dia pun memilih untuk pergi dengan salah satu mobil milik si Kupra. Di tengah perjalanan Frank terkaget-kaget, karena ternyata Lai sudah berada di mobil tersebut. Frank kemudian mengeluarkannya lalu meninggalkannya begitu saja. Tapi entah kenapa Frank merasa kasihan kepadanya. Oleh karena itu Frank akhirnya memilih untuk membawanya ke rumah. Di sana Frank bertanya, apakah dia akan mendapatkan masalah yang besar? Lai pun menjawab bahwa Frank akan berhadapan dengan para mafia yang sangat berbahaya. Namun Frank tidak ambil pusing karena dia sudah mengantuk. Lalu sebelum tidur Frank menyempatkan dirinya untuk merebus Indomie untuk Lai. Dan setelah makan, Lai berkeliling di rumah Frank sambil melihat foto-foto Frank saat masih berada di pasukan khusus. Dari sini Lai yakin kalau Frank adalah orang yang baik. Di waktu yang sama Kupra mengunjungi anak buahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sini dia menanyakan tentang kejadian tadi siang. Dia pun sangat terkejut ketika tahu kalau Frank ternyata masih hidup. Dan setelah mendengar penjelasan itu, Kupra pun membunuh anak buahnya itu, agar dia tidak membocorkan informasi tersebut. Keesokan harinya Lai terlihat sedang membereskan rumah Frank. Dia ingin berterima kasih karena Frank telah menyelamatkannya. Tidak hanya membereskan rumah, Lai juga membuatkan sarapan untuk Frank. Lalu ketika Lai akan mengambil botol susu, tiba-tiba Tarkoni sudah berada di depan pintu rumah Frank. Frank lalu mempersilahkannya masuk, dan memberinya tempe goreng untuk sarapan. Di sini Tarkoni mengatakan kalau mobil BMW milik Frank meledak di rest area bersama 2 orang polisi yang ada di dalamnya. Frank pun mengelak dan mengaku kalau mobil tersebut telah dicuri oleh seseorang. Di sini Lai juga ikut membantu Frank dalam menutupi masalah ini. Dengan mengaku sebagai pacarnya, Tarkoni pun lagi-lagi tidak menemukan bukti kalau Frank adalah seorang kriminal. Sebelum kembali ke kantornya, Tarkoni memberitahu kalau mobil dan 2 polisi yang tewas kini sedang berada di lab forensik. But when they show up, you show up in my office after lunch. Sesaat setelah Tarkoni pergi,
Frank merasakan ada yang aneh. Di sekitar area rumahnya terasa sunyi tak seperti biasanya. Dan tiba-tiba, ternyata si Cupra beserta beberapa anak buahnya datang dengan senjata lengkap menyerang rumah Frank. Dan ketika serangannya semakin brutal, Frank akhirnya membawa Lai ke ruangan bawah, di mana ruangan itu sudah dipersiapkan Frank sejak lama untuk hal darurat. Mereka berdua kemudian menyelam mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Tak lama kemudian mereka keluar dari air melalui kolam renang milik orang lain yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Dan kebetulan sekali di rumah tersebut tidak ada siapapun. Kemudian mereka pun mencari pakaian ganti di sana. Setelahnya mereka dipanggil ke kantor polisi untuk menemui Inspektur Tarconi. Mereka lalu diminta untuk menjelaskan kenapa rumah Frank bisa kebakaran. Di sini lagi-lagi Frank berbohong. Dia mengatakan bahwa rumahnya hanya mengalami kebakaran biasa saat dia sedang berada di pantai bersama Lai. Mendengar penjelasan itu, Tarconi cuma bisa istighfar. Tak berselang lama Tarconi dipanggil komisaris. Selagi Tarconi tidak ada, Lai meretas komputernya dan mencuri sebuah berkas tentang si Cupra. Di sini Frank baru tahu kalau wanita ini adalah seorang hacker. What are you doing? Computers know everything. Nuts, we're in a police station. Setelah urusannya selesai, Tarconi lalu masuk kembali ke ruangannya dan mengizinkan mereka berdua pergi, karena dia tidak mendapatkan bukti ataupun jawaban yang pasti. Setelah di luar, Lai langsung mengajak Frank untuk mencari si Cupra. Akan tetapi Frank menolaknya, sebab dia tidak ingin berurusan lagi dengan para mafia. Lai kemudian kembali berusaha untuk membujuk Frank, dan mengatakan ada 400 orang imigran gelap di dalam sebuah kapal yang sedang dalam bahaya. Dan di antara mereka ada ayah dan kakaknya, yang nantinya mereka semua akan dijadikan budak oleh si Cupra. Mendengar hal itu Frank pun sedikit tersentuh, dan akhirnya Frank mau membantu Lai untuk menyelamatkan ratusan orang itu. Pertama-tama mereka menyusup ke kantor si Cupra terlebih dahulu. Di sana Frank menuduhkan pistolnya pada si Cupra, sementara Lai mencari berkas yang berisi nomor kapalnya, tapi tiba-tiba si Cupra memberitahu Frank bahwa tak ada imigran gelap di kapal seperti yang dikatakan Lai. Tak berselang lama ayah Lai pun masuk ke dalam. Dia adalah Mr. Kuai, seorang mafia asal Cina yang sangat berkuasa. Namun anehnya Lai justru menodongkan pistol ke arah ayahnya. Lai kemudian memohon agar ayahnya menghentikan perdagangan manusia yang akan dilakukan dengan si Cupra. Tentu saja Kuai menolaknya, dan Kuai pun kemudian mengancam akan membunuh Frank jika Lai tidak mau menurunkan pistolnya. Kemudian anak buah Kuai dan Cupra memukul Frank hingga dia jatuh pingsan. Tak berselang lama Tarconi dan bawahannya datang. Di sini Cupra melaporkan Frank atas tuduhan pemerasan, namun Tarconi tidak percaya begitu saja. Meski begitu dia tetap membawa Frank ke kantor polisi. Beberapa jam kemudian Frank terbangun di sel penjara. Di sini Tarconi tidak bisa membebaskannya karena si Cupra telah mengajukan tuntutan. Selain itu Tarconi juga sudah lelah karena selalu dikibulin oleh Frank. Akan tetapi kali ini Frank berkata jujur. Dia menjelaskan tentang adanya penyelundupan orang Asia berjumlah 400 orang yang dilakukan oleh si Cupra dan Kuai. Selepas mendengarkan penjelasannya, Tarconi pun akhirnya membebaskan Frank agar bisa membantu polisi dalam mengungkap kasus ini. Frank lalu berpura-pura menyandera Tarconi agar bisa keluar lewat pintu depan dengan aman menuju dermaga kecil. Malam harinya Frank tiba di pelabuhan dan langsung mencari kontainernya. Di sini dia juga melihat sosok Lai ada di dalam kantor pelabuhan. Bersamaan dengan itu si Cupra terlihat sedang memberi arahan kepada sopir truk yang akan membawa kontainernya.
Di sisi lain, Lai dipaksa untuk ikut bersama Kuai. Namun karena menolak, Kuai pun menamparnya dan menyuruh anak buahnya menyeret Lai ke dalam mobil. Melihat itu, Frank pun segera bertindak. Dia mulai menghabisi anak buah si Cupra yang sedang berjaga di luar. Walaupun memiliki senjata, Frank memilih untuk menghabisi mereka dengan tangan kosong aja. Setelah membrutal, dia langsung melompat ke salah satu truk untuk mengikuti mobil si Cupra dan Kuai. Namun sialnya Frank ketahuan oleh anak buah si Cupra dan Kuai. Alhasil puluhan anak buah Cupra dan Kuai mengeroyoknya. Walaupun sendirian, Frank sama sekali tidak membuatnya jadi ciut untuk baku hantam. Kemudian Frank berhadapan dengan pengawal si Cupra yang berbadan besar, dan tak berselang lama, si Cupra kembali mengirim beberapa anak buahnya lagi. Frank yang sudah muak akhirnya menumpahkan tong berisi oli. Singkat cerita, Frank berhasil membantai mereka semua. Dan kemudian Frank mencuri senjata dan mobil, lalu pergi mengejar si Cupra dan Kuai. Tapi sialnya mobil yang dia curi mogok di tengah jalan. Frank yang sedang kebingungan tiba-tiba melihat sebuah pesawat kecil yang akan mendarat di lapangan. Frank pun berlari mengejarnya. Frank kemudian menodongkan pistolnya pada si pilot, agar mau membantunya mengejar si Cupra dan Kuai. Di ketinggian di dalam pesawat, Frank memberikan nomor Tarkoni dan meminta si pilot untuk menghubunginya. Setelah posisinya sudah dekat dengan para mafia, Frank pun memutuskan untuk terjun bebas menggunakan parasut. Kemudian dia membajak salah satu truk itu dengan menendang sopirnya hingga jatuh ke jurang. Melihat kedatangan Frank, si Cupra dan Kuai pun langsung menembakinya dari belakang. Gak kena-kena tembakannya, si Cupra akhirnya menaiki kontainer itu, dan terjadilah baku hantam antara Cupra dan Frank. Setelah bergelut cukup lama, Frank akhirnya bisa menghentikan mobil Kuai dan melumpuhkan si Cupra dalam truk. Frank kemudian menghentikan truknya di tempat yang aman. Kuai yang mengetahuinya langsung menodongkan pistolnya pada Frank. Tapi Lai terpaksa menembak ayahnya sendiri, karena dia telah melakukan banyak kejahatan. Lalu Frank menenangkan Lai yang menangis karena baru saja membunuh ayahnya sendiri. Gak beberapa lama kemudian, Tarkoni dan timnya datang untuk menyelamatkan 400 orang yang ada di dalam kontainer, dan film pun tamat.